Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Sudah kali sekian kita melakukan persekutuan kita di rumah, stay at home. Tapi semua itu tidak mengurangi kita untuk tetap berbakti pada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita tetap fokus kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Marilah kita mulai persekutuan kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, mulia sembah Raja Mulia. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau telah mengizinkan kami, Bapa, untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Terlebih dari itu, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bila firman itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami pada saat-saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara yang ada di rumah. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami sadar tanpa firman-Mu Tuhan, kami lemah dan tidak mampu untuk menghadapi kesulitan hidup kami sekarang ini. Itu sebabnya kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar firman yang kami baca dan renungkan dapat hidup dan meneguhkan iman percaya kami. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang hamba-Mu miliki, Tuhan kerjakan untuk menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, mari kita membuka Alkitab kita. Saya memberi tema untuk renungan pada malam hari ini, yaitu Ya Tuhanku dan Allahku. Diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak, pernahkah kita berpikir mengapa televisi lebih disukai daripada radio? Benar. Karena televisi atau dengan televisi, melalui televisi kita bisa melihat orang yang menyampaikan berita atau lokasi tempat di mana berita itu atau peristiwa itu disampaikan. Sementara melalui radio kita hanya bisa mendengar berita itu dan berimajinasi tentang berita yang kita dengar itu. Memang dengan melihat sesuatu atau peristiwa,
kita menjadi lebih diyakinkan dan menjadi lebih nyata. Dalam masa-masa pandemi ini, saya sering mendapatkan informasi dari WA berkaitan dengan COVID-19. Saya baca lalu mencoba untuk melakukannya. Sampai suatu saat ketika saya mendapatkan kiriman video dari seorang pemudi sekitar usianya 24, dia meminta tolong kepada suster yang merawatnya untuk memvideo apa yang akan dia sampaikan. Saya melihat bagaimana susahnya pemudi ini berjuang untuk bisa mengeluarkan setiap kata. Terlihat bagaimana dia kesakitan dan menahan rasa sakit itu. Bagaimana dia menarik nafas itu. Dengan terbata-bata dan terputus-putus, dia mengatakan bahwa saya ini pasien COVID-19. Seperti inilah orang yang kena virus corona. Dan dia mengakhiri pembicaraan itu dengan mengatakan, jangan main-main, jangan meremehkan virus corona kalau Anda tidak mau atau tidak ingin seperti saya. Ternyata melihat dapat mengubah persepsi hati. Ketika saya membaca informasi tentang COVID-19 ini, sangat berbeda ketika saya menyaksikan secara langsung orang yang kena sakit itu dan memberikan informasi itu. Saya melihat bagaimana penderitaan yang dia alami, dan itu mengubah persepsi saya. Saya menjadi lebih serius menjaga kesehatan, menjaga makan, menjaga kebersihan, karena saya tidak ingin seperti yang saya lihat di video kiriman itu. Ibu, bapak, saudara sekalian, melihat ternyata membawa dampak bagi orang yang melihatnya. Nah, Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes, ternyata dia juga tertarik dengan perilaku melihat ini. Dia memulainya dengan satu peristiwa di pasal yang ke-9. Kita tahu peristiwa itu, yaitu orang yang buta sejak lahir. Apa yang terjadi di sana? Ketika si buta itu bertemu dengan Yesus dan disembuhkan, orang Yahudi, tetangga-tetangganya sibuk bertanya, siapa yang telah menyembuhkan engkau? Siapa yang telah membuat engkau melek? Si buta tadi yang sudah sembuh tentu saja menjawab, orang yang disebut Yesus itu, orang yang disebut Yesus itu, dia yang menyembuhkan. Wah, orang mulai berkasak kusuk, siapa Yesus? Siapa Yesus? Loh, bukankah waktu penyembuhan itu pada hari Sabat? Kalau begitu, mari kita bawa si buta ini ke orang-orang Farisi. Dibawalah si buta yang sudah melek ini ke orang-orang Farisi. Apa yang terjadi? Orang Farisi menjadi semakin penasaran. Menurut kamu, siapa yang telah menyembuhkan kamu? Siapa Yesus itu? Apa jawaban si buta tadi? Menarik. Dia katakan bahwa dia adalah seorang nabi. Ketika menyebut Yesus adalah seorang nabi, reaksi dari orang-orang Farisi marah. Bagaimana bisa seorang nabi, utusan Allah, tidak menghormati Sabat itu? Saking marahnya, maka orang yang tadinya buta itu diusir dari kota itu. Yesus mendengar hal itu. Kemudian Yesus menjumpainya. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah engkau percaya kepada anak manusia? Yesus menyebut diri sebagai anak manusia.
Dan reaksi dari orang tadi adalah, "Di mana Tuhan? Biarkanlah aku percaya." Lalu Yesus menjawab lagi, "Orang yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Dialah anak manusia itu." Dan reaksi dari orang yang telah disembuhkan itu adalah, "Aku percaya Tuhan." Lalu sujud menyembahnya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita membuat progres dari melihat ini. Dari buta kemudian melihat, dan dari melihat muncul dorongan iman dan mengaku percaya. Di sisi lain, bagaimana dengan orang-orang Yahudi, orang Farisi, tetangga-tetangga si buta ini? Bukankah mereka melihat juga? Rupanya mereka tidak menyadari bahwa mereka sesungguhnya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengenali apa yang terjadi di sekitarnya itu, sehingga dengan mengenali, melihat apa yang terjadi di sekitarnya, iman mereka akan bertumbuh seperti orang buta tadi. Sayangnya mereka tidak menyadari itu. Maka mereka pun tidak mendapatkan kebenaran itu. Bagaimana dengan Thomas? Kita akan melihat pengalaman Thomas. Kita perhatikan pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, di ayat yang ke-19, di sana tidak ada Thomas. Pada ayat yang ke-19 itu adalah malam hari. Berarti pagi mereka mendapatkan berita dari Maria, lalu malamnya mereka berkumpul di satu tempat, pasti berbagi berita sukacita itu. Sayang tidak ada Thomas di sana. Lalu 8 hari kemudian di tempat yang sama dengan kondisi yang sama, yaitu pintu-pintu yang terkunci, namun ada Thomas di sana. Dan Yesus menjumpai mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa dengan salam damai sejahtera. Lalu Yesus mengalihkan pandangan yang umum itu menuju kepada seorang pribadi, yaitu Thomas. Yesus mendekati Thomas, lalu berkata kepada Thomas, "Cucukkanlah jarimu ke tanganku yang ada luka bekas paku ini." Yesus mengatakan itu karena Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan Thomas. Dia mengatakan bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bagi Thomas, melihat itu satu hal yang sangat penting. Bagi Thomas, dengan dia melihat, segala keraguan, kebimbangan, ketakutan, kegelisahan terjawab sudah. Tetapi bagaimana reaksinya sekarang ketika dia melihat Yesus? Bahkan ketika Yesus menyuruhnya untuk mencucukkan jari di tangannya yang berlobang karena bekas paku itu, atau mencucukkan tangannya ke dalam lambung yang tertusuk tombak itu. Ibu bapak, seringkali memang melihat menjadi persoalan buat orang-orang tertentu. Saya pernah punya teman, ayahnya seorang jaksa, menikah dengan orang Kristen, anak-anaknya semua beragama Kristen, rajin ke gereja. Dan ketika waktu itu pendeta saya mengunjungi
ayahnya dan mencoba menceritakan tentang Yesus, ayahnya menjawab dengan singkat dan santai begitu. Dia mengatakan, kalau aku bisa melihat Yesus, entah itu dalam mimpi, entah dalam apapun, tetapi aku melihat Yesus, maka aku akan percaya. Kami tidak tahu karena kemudian ayah ini meninggal karena sakit. Apakah Yesus sudah menjumpai dia atau dia melihat Yesus? Kami tidak tahu. Tetapi dari kalimatnya yang muncul, kalau saya bisa melihat Yesus, kalau Yesus menjumpai dia, maka dia akan percaya. Kira-kira itu yang terjadi di dalam diri Thomas ini. Sebelum aku melihat bekas paku itu dan mencucukkan jariku ke dalamnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Melihat berarti sesuatu yang nyata. Melihat berarti ada hal yang kelihatan secara fisik. Apakah benar melihat menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh Thomas itu? Terbukti ketika dia melihat Yesus ada di hadapannya. Apakah lalu Thomas betul mencucukkan jarinya ke tangan Yesus atau tangannya ke lambung Yesus? Tidak tercatat dalam Alkitab ini. Tetapi yang terjadi, yang muncul dari mulut seorang Thomas adalah sebuah pengakuan. Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saya yakin ketika Thomas mengucapkan ini, tidak dalam kondisi tertawa. Sebaliknya, ketika dia tertunduk, menangis, menyesal dengan perasaan yang berkecambuk dalam dirinya. Seperti kalau kita berdoa. Dan ketika dalam doa kita itu tidak ada lagi kata yang terucap. Yang teringat dalam benak kita adalah kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dan tidak banyak yang keluar dari mulut kita. Yang keluar adalah hanya, Tuhan, terima kasih, juru selamatku, kebaikanmu, kasihmu, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, dalam ketertundukannya, mungkin juga ketika Thomas mengucapkan kalimat itu, dia berlutut di hadapan Tuhan yang menyentuh tangannya, menyentuh bahunya. Namun dia tidak kuasa dengan apa yang ada di hadapannya. Mungkin ada rasa penyesalan ketika dia mengatakan, jika belum aku melihat, sekali-kali aku tidak percaya. Rasanya cukup dengan apa yang sudah dia alami itu. Pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan dalam terjemahan bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah kurios, yang berarti Tuhan, sang pemilik, sang penguasa yang bisa mengendalikan. Dan ternyata kata Tuhan ini dalam perjanjian lama dikenakan kepada Yahweh, Allah Israel. Nama yang suci itu, yang orang Israel tidak bisa menyebut kata itu oleh karena kata itu sangat agung dan sangat suci sehingga manusia tidak layak
untuk mengucapkannya. Jadi kalau mereka membaca, sampai sekarang ini membaca kitab Taurat, lalu ketemu kata Yahweh, maka diucapkannya adalah Adonai, Tuhan, pemilik, penguasa, junjungan, sama. Tetapi bukan dengan nama Yahweh. Tetapi apa yang terjadi pada Thomas? Dia mengucapkan itu bukan karena kegagahannya, bukan karena dia merasa layak, tetapi ketika dia mengucapkan itu, mengaku itu, ya Tuhanku dan Allahku, dia merasa menjadi orang yang sangat tidak berdaya di hadapan sosok Yesus. Dua sebutan tertinggi Thomas berikan kepada Yesus pada saat yang sama. Ya Tuhanku dan Allahku. Muncul dari mulut seorang Thomas yang sebelumnya menjadi orang yang bimbang, yang ragu-ragu. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Cerita gereja kuno mengatakan Thomas melakukan perjalanan ke Babilonia kuno, ke Persia, ke tempat yang lain. Untuk apa? Mengajar, merintis gereja, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Itu terus dilakukan sampai akhir hidupnya, ketika dia dibunuh. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar tentang melihat pada hari ini. Orang yang buta tadi melihat, bisa melihat dan mendorong imannya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Thomas dengan melihat, keraguan-raguannya diteguhkan, bahkan mengubah hidupnya. Bagaimana dengan kita? Saya rasa dalam kita bergumul dalam kehidupan ini, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak lebih baik dari Thomas. Kita menjadi orang yang bimbang, kita menjadi orang yang ragu-ragu, kita menjadi orang yang ketakutan, kecewa. Namun kalau kita mau meresponi inisiatif Tuhan yang menjumpai baik si buta maupun Thomas ini, maka kita akan bukan lagi melihat, namun kita akan menikmati Tuhan yang bangkit itu dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu perubahan hidup kita. Seperti Thomas yang disebut Didimus. Didimus itu artinya orang kembar. Orang kembar bukan berarti Thomas punya kembaran. Seperti apa? Simbol zodiak Gemini, ada dua orang. Bukan berarti kembar, tetapi memiliki hati yang plin-plan, ragu-ragu, bimbang, dan itulah Thomas. Tetapi Tuhan bekerja sedemikian rupa menjadi alat Tuhan, menjadi pemberita kabar baik itu buat orang lain. Lalu selanjutnya, Yohanes masih mencatat satu kalimat yang penting di ayat yang ke-29. Dikatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa Yohanes
mengingat kalimat yang diucapkan oleh Yesus ini, khususnya bagian yang akhir. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita melihat di pasal 20 ayat yang ke-8, rupanya Yohanes punya pengalaman ini, yaitu dia percaya tanpa melihat. Konteksnya di ayat yang ke-8 adalah ketika Maria menyampaikan bahwa Tuhannya hilang, lalu dia bersama dengan Petrus masuk ke kubur Yesus, dan tidak ada apa-apa di sana, namun ada kain kafan dan kain penutup muka yang tertata dengan rapi. Di ayat yang ke-8 dikatakan, maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat kubur yang kosong itu, melihat kain kafan dan kain penutup muka itu, dan percaya. Kalau ini adalah tulisan Yohanes, maka Yohanes merasakan hal itu yang tidak dirasakan oleh orang lain. Maka ketika Yesus menyampaikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, bagi Yohanes ini bukan hanya pesan untuk rekan-rekannya yang ada di dalam ruangan itu, tetapi untuk siapapun yang percaya bahkan tanpa melihat. Dia sudah merasakan kebahagiaan itu. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita lihat dalam masa pandemi ini? Keraguan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang putus asa. Tetapi bagaimana kita melihatnya? Apakah kita melihat itu sebagai satu proses atau progres iman kita, sehingga kita melihatnya ada Tuhan di sana. Tuhan bersama-sama dengan keraguan kita, kebimbangan kita. Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang dalam penderitaan oleh karena dampak pandemi ini. Jangan putus asa, karena Tuhan yang sama yang menjumpai Thomas pun akan menjumpai kita, memberikan damai sejahtera, meneguhkan iman percaya kita, sehingga kita menjadi orang baru. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengar Bapak Ibu pada malam hari ini, kiranya memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di saat-saat ini. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, kita pujikan pujian medley Engkaulah Tuhan Kami, dilanjutkan dengan Tiada Ku-ragu Lagi. Kami, Kau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga.
Ibu Bapak, mari kita menaikkan doa syafaat kita sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita nanti. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan semakin memperjelas firman ini dalam setiap hati kami yang mendengarkan. Makna dari melihat, bukan sekedar kami melihat dengan mata jasmani kami, namun kami melihat di balik itu ada tangan Tuhan yang mengerjakan itu bagi kami. Berikan kepekaan kepada hati kami, kepekaan pada telinga kami, kepekaan kepada mata kami untuk melihat karya Tuhan di balik dari sekadar yang kami lihat dengan mata jasmani kami ini ya Tuhan. Sehingga iman kami diteguhkan, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk masa pandemi COVID-19 ini. Kami terus berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, mereka yang bersentuhan langsung dengan para pasien yang terinfeksi virus ini. Tuhan, berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, jaga mereka ya Tuhan. Juga keluarga mereka yang tentu khawatir, takut, cemas, kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pasien yang terinfeksi virus ini. Tuhan berikan kekuatan hati, Tuhan berikan pengharapan untuk mereka terus berjuang sehingga dapat sembuh dan pulih dan dapat menolong yang lain nantinya. Kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, untuk Presiden Jokowi dengan jajaran menteri. Tuhan, kiranya hikmat-Mu terus menyertai mereka ya Tuhan. Untuk kebijakan-kebijakan yang diputuskan, kiranya semuanya itu untuk menolong orang-orang miskin. Tolong juga orang-orang yang masih memanfaatkan kesempatan ini demi kepentingannya sendiri. Oh Tuhan, sadarkanlah mereka, agar mereka memiliki hati yang sama untuk bersama-sama berjuang di bangsa kami ini ya Tuhan. Bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya terus melimpahkan rahmat-Mu untuk bangsa dan negara kami ini. Bahkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia ini. Bahkan kami sendiri, kiranya kesadaran kami untuk menjaga jarak dengan sesama kami, sungguh kami sadari. Menjaga kebersihan, kesehatan, sehingga apa yang kami lakukan dengan kami berdiam di rumah ini dapat menolong diri kami juga tersebarnya virus corona ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya pengharapan kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Engkau akan melalukan pandemi ini. Engkau memberi pengharapan kepada kami. Dan selama menunggu pengharapan itu ya Tuhan, Engkau pun memakai kami menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau memakai gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Komisi PI ini yang untuk sementara tidak bisa melakukan pelayanan keluar, namun kiranya semangat melayani tetap ada pada diri rekan-rekan kami di Komisi PI ini ya Tuhan. Untuk setiap doa yang dinaikkan dan setiap hal yang dilakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan.
Kini Ibu Bapak arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan di dalam putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, melindungi, menjaga, memelihara kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak di rumah, persekutuan hari ini telah selesai. Ibu Bapak dapat melanjutkan aktivitas kembali. Kiranya firman Tuhan kita hidupi dalam keseharian kita. Tuhan memberkati.